Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita telah mempelajari dogma sentral biologi molekuler yang menjelaskan bagaimana informasi genetik dapat dialirkan dari satu molekul ke molekul lainnya. Dan pada video tersebut kita telah menyinggung perbedaan utama peristiwa ekspresi genetik antara prokariotik dan eukariot. Dan pada video kali ini mari kita dalami bagaimana proses transkripsi pada sel prokariot. Secara umum, proses transkripsi pada prokariot melibatkan 3 tahapan utama, yaitu inisiasi atau permulaan, kemudian elongasi atau pemanjangan rantai, dan terminasi atau pengakhiran dari sintesis RNA, atau nama lainnya adalah pemutusan. Nah, sekarang mari kita pelajari tahapan-tahapan dari inisiasi, elongasi, dan terminasi rantai RNA. Namun sebelum kita mempelajari tahapan tersebut, mari kita kenali lebih dalam terlebih dahulu enzim yang terlibat dalam peristiwa transkripsi. Ketika kita mempelajari DNA, dan ketika kita mempelajari replikasi DNA pada video sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa peristiwa replikasi DNA melibatkan enzim DNA polimerase. Nah, pada peristiwa transkripsi juga membutuhkan enzim. Dan enzim transkripsi pada prokariot dinamakan sebagai RNA polimerase. RNA polimerase ini terdiri atas beberapa subunit, yaitu subunit alfa yang terdiri atas 2 subunit, kemudian beta aksen, dan sigma. Nah, subunit alfa, beta, dan beta aksen ini akan membentuk core enzim, bagian inti dari enzim tersebut. Nah, ketika core enzim ini bergabung dengan faktor sigma atau subunit sigma, dia akan membentuk holo enzim atau enzim yang lengkap. Nah, apa fungsi dari faktor sigma? Dari skema ini bisa kita lihat ya, ketika enzim RNA polimerase tanpa faktor sigma, sebetulnya enzim RNA polimerase ini sudah bisa menempel ke DNA untuk melakukan peristiwa transkripsi. Namun, RNA polimerase tanpa sigma akan menempel di DNA di titik atau posisi yang acak. Dan ternyata ketika enzim RNA polimerase dilengkapi dengan faktor sigma, maka enzim RNA polimerase ini akan melekat pada DNA di posisi yang tepat. Nah, ketika kita belajar peristiwa replikasi DNA, kita mengenal daerah yang dinamakan ORI, Origin of Replication, titik di mana peristiwa replikasi dimulai. Dan pada transkripsi kita akan mengenal daerah yang dinamakan promotor. Nah, promotor merupakan titik di mana peristiwa transkripsi terjadi. Nah, transkripsi itu harus dimulai di promotor. Dan bagian dari enzim RNA polimerase yang mampu mengenali daerah promotor itu adalah sigma. Sehingga ketika RNA polimerase tidak dilengkapi oleh sigma, dia bisa menempel di RNA, dia bisa menempel di DNA, dia juga bisa melakukan transkripsi, namun dia menempelnya di tempat yang acak. Dengan keberadaan sigma, RNA polimerase bisa mendeteksi dan menempel di daerah yang tepat, yaitu daerah promotor. Nah, ini merupakan gambaran skema dari promotor milik E. coli, bakteri ya. Bisa kita lihat di sini. Di sini ada tulisan negatif, ada tulisan non-template, ada template, kemudian ada upstream, ada downstream. Sekarang mari kita pelajari. Oke, kalau kita mengingat peristiwa replikasi DNA, kita ingat ya, pada peristiwa replikasi DNA, kedua unting DNA digunakan sebagai template atau cetakan unting DNA baru. Sehingga kita mengenal adanya lagging strand dan leading strand. Namun pada peristiwa transkripsi, hanya ada satu rantai yang digunakan sebagai template. Berbeda dengan DNA di mana kedua unting DNA dijadikan template. Begitu ya. Pada peristiwa transkripsi hanya satu unting DNA yang dijadikan template. Kemudian
Sehingga DNA unting ganda ini bisa kita simbolkan, yang sebagai template kita kenal sebagai template strand, sedangkan DNA yang tidak digunakan sebagai cetakan kita istilahkan sebagai non-template strand. Kemudian di sini kita mengenal adanya daerah upstream dan downstream, kemudian titik awal transkripsi. Nah, daerah sebelum titik awal transkripsi atau daerah yang mengarah ke ujung 3 ini dikenal sebagai upstream. Sedangkan daerah yang menuju ujung 5 dikenal sebagai downstream. Begitu ya. Jadinya daerah ke kanan dari titik transkripsi atau daerah yang akan ditranskripsikan ini dikenal juga sebagai downstream. Itu perbedaan upstream sama downstream. Upstream itu yang mendekati ujung 3, sedangkan downstream itu yang mendekati ujung 5. Daerah yang akan ditranskripsikan itu daerah downstream. Kemudian bila kita lihat, kita bisa memberikan titik posisi basa nukleotida didasarkan pada titik awal transkripsi. Titik awal transkripsinya di sini, sehingga 10 basa sebelum titik awal transkripsi bisa kita simbolkan sebagai negatif 10. Kalau ada basa yang jaraknya 35 basa dari titik transkripsi, kita beri simbol min 35. Namun kalau basa tersebut berada di daerah downstream, maka tanpa negatif. Misalkan di sini ada basa ke-10 dari titik awal transkripsi, maka kita beri tanda positif 10. Misalkan di sini ada basa 20, maka positif 20. Misalkan di daerah sini ada basa yang jaraknya 15 dari titik transkripsi, maka kita beri simbol negatif 15. Nah, menariknya ketika ilmuwan mengumpulkan berbagai promotor yang ada di eukariot, promotor itu kan titik awal transkripsi ya. Dan ternyata di genom eukariot ya, di genom eukariot itu banyak promotor. Nah, kalau kita belajar genom itu kan materi genetik yang ada di dalam sel. Keseluruhan materi genetik yang ada di dalam sel. Dan kita kenal adanya gen. Nah, gen-gen inilah yang akan ditranskripsikan. Namun ingat, tidak semua gen ditranskripsikan. Gen itu kan segmen DNA yang memiliki fungsi tertentu. Dan fungsi dari DNA tidak selalu mengkode protein, tidak selalu harus ditranskripsikan. Ada gen yang fungsinya sebagai daerah regulasi. Nah, sekarang kembali lagi ke transkripsi. Transkripsi terjadi pada gen-gen tertentu yang memiliki promotor. Begitu ya. Dan satu daerah yang memiliki promotor yang kemudian ditranskripsikan menjadi satu RNA itu dinamakan unit transkripsi. Ketika ilmuwan mempelajari promotor pada E. coli, ternyata setelah promotor-promotor itu dikumpulkan, ada basa nukleotida di daerah-daerah tertentu yang terkonserv. Terkonserv itu artinya dipertahankan. Jadinya ketika si ilmuwan membandingkan urutan nukleotida promotor dari satu promotor dengan promotor yang lain, ada beberapa daerah dari seluruh promotor itu yang mirip. Nah, daerah pertama itu letaknya sekitar 10 basa sebelum titik transkripsi. Nah, pada daerah tersebut urutan nukleotidanya adalah ini, AT-AT-TA. Kalau kita lihat dari non-template strand, urutan bahasanya seperti ini, TA-TA-AT. Nah, ketika ilmuwan membandingkan sequence basa yang letaknya min 10 dari titik awal transkripsi antara satu promotor dan promotor lainnya, itu urutan nukleotidanya seperti ini, TA-TA-AT. Selain daerah min 10 juga ada daerah min 35. Min 35 artinya daerah ini jaraknya 35 basa sebelum titik awal transkripsi. Dan di sini kita lihat pada non-template strand urutannya selalu TTGACA, baik dari promotor satu dengan promotor yang lain. Nah, daerah yang terkonserv ini kita kenal di genetika dengan namanya sequence konsensus. Ya, sequence konsensus itu sequence yang urutan basanya terkonserv. Dan setelah dipelajari, ternyata daerah min 35 dan daerah min 10 ini memiliki perannya masing-masing. Karena daerah min 10 ini kebanyakan adalah TA-TA, artinya AT-rich ya, maka daerah ini merupakan daerah awal dibentuknya
atau dibukanya unting DNA. Nah, begini ya. Jadinya peristiwa transkripsi itu memiliki kesamaan dengan replikasi, yaitu DNA unting ganda harus dibuka terlebih dahulu. Nah, peristiwa pembukaan ini membentuk gelembung. Kalau di replikasi kita mengenal gelembung replikasi, sedangkan pada transkripsi kita mengenal gelembung transkripsi. Nah, pembukaan gelembung transkripsi ini diawali dari daerah -10 karena banyak bahasa TA-nya. Seperti yang kita ketahui, TA itu hanya berikatan dengan 2 ikatan hidrogen. T ke A ini 2 ikatan hidrogen, A ke T 2 ikatan hidrogen, sehingga daerah ini mudah dibuka. Bandingkan dengan GC, G sama C itu ikatannya 3 ikatan hidrogen sehingga ikatannya sulit dibuka. Sehingga daerah -10 ini fungsinya adalah sebagai daerah awal dibukanya DNA ketika transkripsi terjadi. Sedangkan daerah -35 ini sebagai daerah yang mampu dikenali oleh faktor sigma. Sehingga RNA polimerase holoenzim tadi mampu mengenali promotor karena keberadaan daerah -35 ini. Ya, ini gambaran dari promotor milik E. coli. Sekarang mari kita lihat peristiwa inisiasi. Nah, peristiwa inisiasi itu setidaknya melibatkan 3 tahapan utama. Tahapan pertama adalah penempelan RNA polimerase pada daerah promotor. Kemudian tahapan kedua adalah peristiwa membukanya sebagian daerah di promotor tersebut. Ini ya, membuka ya. Kemudian kejadian ketiga adalah peristiwa terbentuknya ikatan fosfodiester di antara nukleotida baru yang disintesis di daerah promotor ini. Ya, jadinya awalnya ada DNA. DNA ini ada gennya. Gen memiliki promotor. Promotor ini kemudian ditempeli oleh RNA polimerase. Setelah RNA polimerase menempel di promotor, daerah promotor ini akan dibuka untingnya. Setelah untingnya dibuka, akan disintesis beberapa basa RNA. Nah, beberapa basa RNA ini kemudian dihubungkan dengan ikatan fosfodiester. Ingat ya, kita telah mempelajari struktur materi genetik. Antara satu nukleotida dengan nukleotida lain itu diikatkan oleh ikatan fosfodiester. Dan 3 tahapan utama peristiwa transkripsi, seperti yang saya jelaskan tadi, melibatkan peristiwa terbentuknya ikatan fosfodiester di antara beberapa basa RNA yang terbentuk. Begitu. Jadinya ada 3 tahapan utama: penempelan polimerase pada daerah promotor, pembukaan unting DNA, dan pembentukan ikatan fosfodiester di antara basa-basa RNA pertama. Nah, setelah mensintesis sekitar 8 hingga 9 basa nukleotida RNA baru, maka nanti RNA polimerase ini mulai berjalan, mulai melakukan elongasi. Nah, seperti ini, RNA polimerasenya berjalan. Dan bisa kita lihat ya, peristiwa sintesis RNA atau peristiwa transkripsi itu selalu dari arah 5 ke 3. Penambahan basa selalu di ujung 3. Sehingga sama dengan peristiwa replikasi DNA, peristiwa transkripsi RNA, sintesis RNA itu juga arahnya dari ujung 5 ke ujung 3. Namun bedanya seperti yang saya katakan tadi, kalau replikasi melibatkan kedua unting DNA sebagai template, sedangkan pada RNA template-nya hanyalah salah satu. Kemudian di sini bisa kita lihat lagi ada perbedaan lain antara peristiwa replikasi dan transkripsi. Kalau kita ingat peristiwa replikasi DNA, gelembung replikasinya semakin membesar. Sehingga garpu replikasinya berjalan 2 arah dan gelembungnya semakin besar diikuti dengan rantai DNA baru yang semakin panjang. Nah, sekarang kita lihat peristiwa elongasi pada peristiwa transkripsi. Kita lihat, nah ternyata RNA polimerasenya berjalan diikuti dengan gelembung transkripsi yang ikut berjalan. Sehingga pada peristiwa replikasi, gelembung replikasinya membesar, sedangkan pada peristiwa transkripsi, gelembung replikasinya ukurannya tetap. Namun gelembung replikasi ini berjalan sesuai dengan jalannya RNA polimerase. RNA polimerase berjalan diikuti oleh gelembung gelembung transkripsi dan menghasilkan rantai RNA yang semakin panjang.
Sehingga di sini RNA polimerase memiliki peranan juga sebagai helikase. Dia berjalan, dia membuka unting ganda di depannya, kemudian dia menutup kembali unting DNA di belakangnya. Begitu ya. Jadinya RNA polimerase ini akan membuka heliks di depannya dan melilitkan kembali heliks yang ada di belakangnya. Sehingga gelembung replikasinya tetap ukurannya. Ini peristiwa elongasi. Ini peristiwa inisiasi. Sekarang mari kita lihat peristiwa terminasi. Secara umum, peristiwa terminasi pada bakteri itu bisa dikelompokkan menjadi dua. Peristiwa terminasi yang melibatkan molekul yang dinamakan Rho, RHO ya, sehingga dikenal sebagai Rho dependent terminator, dan peristiwa terminasi yang tidak melibatkan molekul Rho, sehingga dikenal sebagai Rho independent terminator. Nah, sekarang kita pelajari peristiwa terminasi yang tidak melibatkan molekul Rho. Peristiwa terminasi transkripsi akan terjadi ketika RNA polimerase mendapatkan sinyal terminasi. Sinyal terminasi sendiri merupakan urutan nukleotida. Ini merupakan sinyal terminasi. Nah, sinyal terminasi itu bagaimana? Nah, sinyal terminasi itu urutannya seperti ini. Daerah yang kaya GC, yang kemudian diikuti oleh daerah yang terdiri atas 6 adenin. Ini merupakan sinyal terminasi. Daerah kaya GC yang diikuti oleh daerah yang terdiri atas 6 adenin. Dan daerah kaya GC ini ternyata berulang di daerah sini. Namun ulangannya terbalik. Sehingga di sini dituliskan inverted repeated sequence. Sequence yang di-repeat, yang berulang namun urutannya terinversi, terbalik. Jadinya ini itu memiliki kopian ini, tapi urutannya terbalik. Ini sinyal terminasi. Nah, ketika RNA polimerase sampai di daerah sini, maka tentunya daerah yang saling berkebalikan urutan basanya ini akan ditranskripsikan menghasilkan RNA. Kemudian dia akan lanjut mentranskripsikan daerah yang terdiri atas AAAA ini. Hasilnya adalah UUUU. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, daerah sini sama daerah sini itu berkebalikan, namun urutannya sama. Akibatnya apa? Hasil RNA yang dihasilkan di sini sebetulnya daerah sini bisa berpasangan dengan daerah sini. Karena daerah sini itu berulang dengan daerah ini, namun urutannya kebalikan. Akibatnya apa? Setelah daerah sini dan daerah sini ditranskripsikan, maka bahasa di sini dan bahasa di sini secara otomatis bisa saling berikatan. Kenapa? Karena saling komplement. Di sini G, kemudian di sini C, di sini T, di sini U. Maka ketika tali RNA ini sudah dihasilkan, maka secara otomatis daerah ini dan daerah ini saling berikatan, saling menempel. Anggap saja tali ini mengandung magnet ya. Daerah sini bisa memiliki magnet yang cocok dengan daerah sini. Maka tali ini secara otomatis akan melipat membentuk struktur seperti ini. Begitu ya. Nah, struktur ini bentuknya mirip jepit rambut wanita. Sehingga struktur ini dikenal sebagai hairpin structure. Begitu. Kemudian bisa kita lihat di sini ya. Anggap saja di sini ada RNA polimerase, enzim RNA polimerase, tapi tidak digambarkan. Ketika terbentuk struktur hairpin di sini, maka RNA polimerase akan sulit berjalan. Jadinya struktur yang melipat seperti ini akan menghambat berjalannya RNA polimerase. Sehingga sintesis RNA terhambat. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini saling berikatan. Sedangkan daerah sini, daerah AAAA. Daerah AAAA ini akan menghasilkan RNA UUUU. U itu layaknya T pada DNA. Sehingga U dan A ini ikatan hidrogennya lemah, hanya 2 ikatan hidrogen. Sekarang bayangkan, awalnya RNA polimerase berjalan lancar. Kemudian dia tiba-tiba terhambat oleh struktur hairpin seperti ini. Maka peristiwa transkripsi akan terhenti sejenak. Dan di sini ada daerah RNA yang ikatannya lemah dengan DNA. Akibatnya apa? Daerah sini akan mudah terputus.
Sehingga RNA-nya akan terputus, akan terlepas dari DNA. Nah, inilah peristiwa terminasi. Peristiwa terlepasnya rantai RNA dari DNA. Sehingga terminasi terjadi dan transkripsi tidak dilanjutkan. Begitu ya, diawali dari bentuknya struktur hairpin mengakibatkan RNA polimerase tersendat jalannya, kemudian RNA ini akan terlepas. Kenapa? Karena ikatan RNA DNA di daerah selanjutnya setelah hairpin mengandung ikatan hidrogen yang lemah. Dan akhirnya terminasi terjadi. Pada peristiwa terminasi yang melibatkan molekul Rho, struktur peristiwanya juga sama. Bedanya nanti Rho juga terlibat. Begitu. Nah, kemudian seperti yang saya singgung di video sebelumnya, pada prokariot itu tidak memiliki membran inti. Akibatnya peristiwa transkripsi itu bisa langsung dilanjutkan peristiwa translasi. Karena peristiwa transkripsi dan translasi terletak di lokasi yang sama. Sehingga bisa jadi pada satu DNA yang sedang ditranskripsikan, ujung DNA-nya sudah mulai translasi, sedangkan sebagian daerahnya masih proses transkripsi. Ya, di bagian ujung udah mulai ketempelan ribosom untuk translasi, padahal di daerah sininya masih peristiwa transkripsi. Sehingga kita kenal bahwasanya peristiwa transkripsi dan translasi pada prokariot itu bisa terjadi secara bersamaan atau terjadi secara simultan. Oke, demikian penjelasan saya terkait proses transkripsi pada prokariotik. Pada video selanjutnya mari kita pelajari peristiwa transkripsi pada eukariotik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.